Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, baik. Oke, baik semua ya. Tadi kenapa sebelum kalian berkerumun masuk ke ruangan sini, kenapa kalian dikasih cairan seperti tadi? Cairan apa itu namanya? Hand sanitizer. Oke, hand sanitizer. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah penularan virus COVID-19. Oke, lebih tepatnya hand sanitizer itu untuk membersihkan virus-virus yang ada di tangan kita. Kan kita dari luar pasti banyak virus yang menempel di tangan, karena tangan adalah pusat dari organ tubuh kita. Kita menyentuh apa-apa menggunakan tangan. Kemudian kenapa kalian duduknya diharuskan untuk berjarak? Kenapa? Karena sekarang lagi musim penularan COVID-19. Oke, karena sekarang lagi demam-demamnya atau lagi boomingnya virus corona atau COVID-19. Nah, cara penularannya salah satunya adalah dengan kalian tidak menjaga jarak. Itu juga termasuk dari salah satu penularannya. Virus COVID-19 sendiri itu apa? COVID-19 sendiri itu apa? Apa? Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Jadi COVID-19 itu virus yang menyerang sistem pernafasan. Jadi biasanya orang yang terkena virus COVID-19 itu akan susah nafas atau biasanya disebut dengan sesak nafas. Penyebaran virus corona sendiri itu karena partikel virus, kan virus itu kecil, partikelnya sangat kecil, itu mengenai mata, hidung, dan mulut. Makanya kalian dianjurkan untuk memakai masker. Cara pencegahannya ada banyak. Yang pertama, jangan terlalu sering menyentuh muka dengan telapak tangan, karena tanpa kita sadari kita banyak menimbun kotoran itu pada tangan. Umpama kita habis menyentuh sesuatu yang ada di halayak umum, contohnya habis ke mesin ATM, itu kita tidak mencuci tangan, kemudian kita menyentuh muka yang mengenai mulut, mata, dan hidung, itu sangat berbahaya karena dari sana bisa penyebaran COVID-19 itu sendiri. Pencegahan virus COVID-19 yang kedua adalah dengan menggunakan masker. Nah, kenapa kalian dianjurkan untuk menggunakan masker? Karena penularannya tadi lewat apa saja? Mata, hidung, dan mulut. Secara otomatis kalau kita menggunakan masker, maka hidung dan mulut kita akan tertutup dari udara-udara ataupun dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kalian menggunakan masker medis, itu jangan digunakan lebih dari 1 hari. Ya, jangan digunakan lebih dari 1 hari. Karena apa? Ketika kita menggunakan masker ini kan dari luar banyak virus-virus menempelnya di sini. Kemudian dari kita bernafas di sini. Nah, itu sudah banyak bakteri yang menempel dan akan berkembang biak. Kemudian masker yang dianjurkan adalah masker yang memenuhi standar kesehatan. Nah, kalau kalian memakai masker kain, biasanya kan ada masker kain, apalagi yang hijau-hijau seperti ini. Nah, itu setelah dipakai 1 hari, lebih baik dicuci agar tidak ada perkembangbiakan bakteri-bakteri dari yang sudah kita pakai selama 1 hari tersebut. Pencegahan yang selanjutnya yaitu dengan menjaga jarak ketika di tempat umum ataupun ketika kalian sedang bersama keluarga. Contohnya ketika menonton TV ataupun sedang ngobrol ataupun di tempat makan. Minimal yang dianjurkan itu 0,5 meter sampai 2 meter. Nah, contohnya kalau di berkerumun gimana ya? Contohnya semisal tempat berkerumun, pasar. Nah, itu harus jaga jarak. Kemudian di supermarket tetap jaga jarak. Kemudian yang ada tempat duduknya, keramaian yang ada tempat duduknya, contohnya stasiun. Nah, itu kan kursinya biasanya berjajar. Jadi di sini ditempati, 2 kursi selanjutnya tidak ditempati, kemudian baru bisa ditempati lagi. Itu sesuai dengan anjuran yang seharusnya dilakukan untuk pencegahan COVID-19. Kemudian pencegahan yang selanjutnya, waspada dengan barang yang digunakan bersama atau di tempat keramaian, contohnya gagang pintu, kemudian pegangan tangga kalau di mal-mal, kemudian apa lagi yang biasanya di situ bersama?
Apa yang biasanya disentuh bersama? Gelas. Yang di keramaian, contoh yang di keramaian. Mesin ATM itu juga. Nah itu kalau dibiasakan kalau setelah dari tempat keramaian kalian mencuci tangan. Nah, salah satu cara untuk pencegahan selanjutnya, contohnya tadi kan kita setelah memegang pintu, gagang pintu kan itu banyak yang membuka, bukan hanya satu tangan. Nah itu secara otomatis meskipun kita tidak tahu banyak bakteri dan banyak virus. Nah cara untuk melindungi diri kita dianjurkan untuk membasuh tangan selama kurang lebih 20 detik. Yang pertama apa? Membasuh tangan dari yang dianjurkan WHO. Yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan, apa? Sela-sela tangan, sela-sela jari tangan, kemudian ibu jari, kemudian mengunci, kemudian merapatkan tangan. Fungsinya apa? Agar di bawah kuku ini terkena sabun. Jadi ketika diginikan di sini kita bisa steril. Kemudian yang terakhir pergelangan tangan. Nah, jika kalian ada di tempat umum, biasanya keran itu kan setelah mencuci tangan ditutup dengan setelah mencuci tangan ditutup dengan tangan. Nah, itu yang baik menggunakan siku kalau di tempat umum. Nah, pencegahan yang paling efektif dalam keadaan seperti ini adalah kalian jangan sementara waktu jangan berjabat tangan dengan orang lain. Apalagi yang ciwi-ciwi jangan cipika-cipiki dengan teman. Itu juga sangat penyebarannya itu cepat. Nah, kemudian dari semua itu tadi, yang paling penting sampean menjaga kesehatan. Contohnya makan yang bergizi 3 kali sehari, makan buah dan sayur diperbanyak. Kemudian tidur, jam tidur harus teratur. Malam jangan begadang, jangan terlalu main gadget. Ya sama, saya juga, cuma lebih dikurangi. Kemudian istirahatnya harus cukup, olahraga yang teratur pagi. Kemudian jangan lupa Kalian sudah tahu apa itu cairan disinfektan? Sudah? Belum mungkin. Nah, habis ini kita akan belajar membuat bagaimana cara membuat cairan disinfektan untuk mencegah virus-virus menempel pada perabotan di rumah. Mari kita simak video animasi cara membuat cairan disinfektan. Cairan desinfektan itu harus jurusan kedokteran atau keperawatan? Tidak, kita bisa saja dari jurusan apa saja boleh membuat cairan disinfektan, tapi sesuai dengan cara yang sudah ditentukan. Contohnya seperti tadi yang kita sudah ada tutorialnya itu kan saya sendiri bukan jurusan kedokteran, tapi saya mengikuti bagaimana anjuran dan panduan yang sudah ada, seperti itu. Saya sendiri kan jurusannya dari PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tapi saya berani membuat seperti itu karena mengikuti anjuran yang sudah ada. Audio Jungle.
memilih jurusan atau prodi mana sampean minati yang sekiranya saya bidang di hal itu. Contohnya sampean di pendidikan, kan kalau cewek itu bagus sih berkarir di mana saja, tapi di pendidikan kan lebih baik. Kalau di pendidikan nanti apalagi sekarang di masyarakat kita dan di dunia pendidikan sendiri itu sangat dibutuhkan kelinearan. Contohnya mau ngajar SD, kalian harus lulusan PGSD. Kalau sampean PGSD yang mana? Kalau kakak sendiri di PGSD Universitas Islam Radul Rahmat Kepanjen. Saya ada di Fakultas FPIP, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sana ada 3 prodi. Yang pertama prodi IPS, yang kedua prodi Psikologi, dan yang ketiga prodi PGSD. Dari PGSD di Unira sendiri itu sudah terakreditasi B. Jadi untuk kalau keluar mengajar dan mau mencalonkan diri menjadi CPNS itu sudah bisa karena terakreditasi B. Mungkin sampean mau daftar di PGSD, sampean bisa tanya-tanya lebih jelasnya ke saya nanti. Saya akan share linknya atau sampean minta penjelasannya langsung ke saya nanti. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.